Jadi kayak gini Kak Mari, kalau sombong kan termasuk dosa ya, Ya, dan itu benci lah Allah, kita nggak boleh sombong. Tapi kadang perbuatan sombong itu ada yang dibuat disengaja dan yang tidak. Perbuatan sombong itu kita berbuat sesuatu nih, menurut kita ini tidak sombong. Seperti kita beli motor baru nih, kita bawa motor, kita kan nggak sombong, cuma namanya motor baru. Betul. Tapi orang bisa ngomong kan sombong amat sih punya motor baru. Sombong amat. Pernah sombong nggak? Menurut saya gitu. Gimana? Pada saat kita membeli sesuatu yang baru apa, yang penting hati kita, yaitu tadi kan kita sombong hati itu tadi. Jangan sampai itu terlintas seperti itu. Kita nggak niat terserah lah. Iya. Kita nggak niat Ya. Kalau penilaian seseorang kan itu mah ya silakan Relatif, saja. berbeda-beda Gitu. lah ya. Beda. Toh misalnya Kang Royo beli mobil, kan atas dasar kebutuhannya, bukan untuk istilahnya kesombongan. Dasar istilahnya manfaatnya buat apa? Supaya kita pergi tidak kehujanan, kita ada urusan di luar jadi cepet, nggak ada halangan, kan seperti itu. Jadi kalau yang ngomong sombong itu gimana? Ya, kalau orang yang sombong Berarti iri itu tadi tidak mampu ya. ya mungkin ke situ arahnya. Mungkin arahnya ke situ ya, iri tidak mampu. Ya memang artinya di situ ada istilahnya dosa-dosa ya. Di situ dosa-dosa. Ya kita tidak pungkiri siapapun itu pasti ada. Makanya tadi istilahnya kita kembalikan lagi, untuk semua itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, kita bahas bersyukur lagi nih. Bersyukur tuh apa sih Kang sebenarnya? Yang kadang kita juga kadang selalu oh gue ini udah bersyukur, tapi kok masih kok nganjel. Harusnya mah bisa sekian. Kadang ada ngenes juga. Padahal kita udah mendapatkan sesuatu yang lebih. Terus gimana bersyukur itu seperti apa? Ya untuk kelas istilahnya seperti kita ya, seperti kita Kang Fedi ya, artinya rasa bersyukur itu udahlah, dengan satu ciri kita mau berbagi, dengan satu ciri kita mau bersodako, walaupun kecil sodako itu, walaupun kecil sodakonya, tapi disitulah nilai bersyukurnya gitu. Jadi yang namanya bersyukur itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa. Harus Allah, syukur ya Allah, alhamdulillah. Iya, Tidak. Dengan apa Syukur perbuatan ya kita aja Allah. termasuk bersyukur Tapi ya. kalau ini agak dibayakin sih Allah. Ya rasa bersyukur itu kan bisa artinya kita membantu orang ya kan dengan tenaga, karena kita punya tenaga lebih, itu rasa syukur. Masuknya ke sodako juga gitu loh. Bukan sodako itu bukan hanya harta aja loh Kang Bedi, pikiran, ilmu, terutama ilmu itu. Nah, Bersyukurin dengan cara kalau ilmu berarti dengan cara kita amalkan gitu ya. nah ya itu betul. Dengan cara amalkan yang seperti apa? Kalau masalah tentang ilmu, tapi ya kita bersodako dengan ilmu. Karena dulu saya dapat pesan dari Abah Kiai Abdul Hadi Jawawin Lumpur, itu seperti ini: apapun yang kamu punya, kalau kamu mampu sodakokan, seperti itu. Dan walaupun ilmu itu harus disodakokan. Dari kalimat pesan itu, jadi Kang Bari punya pertanyaannya seperti ini Kang Bedi, dan belum tentu orang lain juga mungkin ngerti dengan pertanyaan ini. Orang yang bertakwa udah jelas orang yang beriman, tapi orang yang beriman belum tentu dia bertakwa, kan seperti itu. Nah, masalah yang ketiganya, orang yang bertakwa tapi tidak iman kepada janji Allah. Ayo, gimana? Harusnya orang bertakwa iman, orang yang beriman belum tentu bertakwa. Tapi ada di keduanya itu, orang yang bertakwa tapi tidak iman kepada janji Allah. Siapa orangnya? Contohnya, Nah, ya kan? siapa itu berlaku?
kita kembali lagi di kalimat tadi, janji Allah itu. La ing sakartum la ajidanakum wa la ing kafartum la adzabila syadid. Di situlah letak syukur tadi. Orang selalu bertakwa tapi bersyukurnya kurang banyak. Karena itu tadi tidak mau menyadodakokan ilmunya. Orang yang tidak mau menyadodakokan ilmunya itu sama saja orang yang bertakwa tapi tidak iman kepada janji Allah. Padahal ilmu-ilmu Allah itu harus disodakokan. Apa enggak bahaya tak? Udah umum sih ya. Susah kalau gitu lah. Sekarang Iya. ambil merata kayak gitu. Iya Cuma betul. kita yang nggak bisa, udah kita ambil baiknya aja. Betul, Ambil baiknya. tidak bisa dipungkiri ya itu. Makanya saya sedikit nasihat lah untuk semua yang ada di sana. Pada saat kita ingin mengajarkan sesuatu, apalagi pelajaran ilmu Allah, sebelum kita menjadi ustadz, dipercaya dengan orang-orang di sekitar, paling tidak kita punya aktivitas yang sehari-hari. Jadi sehingga kita bisa bersodakoh, ilmu kita bisa kita sodakohkan 100%. Yakin saja bahwa Allah tidak akan mengurangi harta kita. Justru Allah menjamin, mencukupi kehidupan kita. Itu karena janji Allah. Ya, maaf. Maaf ya Kak Medi ya tadi ya. Karena agak kesel tapi karena udah alhamdulillah. Cerdas. Cerdas. Oke, pesan. Tapi udah dibayar tadi sama Kak Medi. Tuh kopi. Udah tenang. Semua orang pasti mempunyai dosa. Dosa kecil ataupun dosa besar. Itu tidak bisa dihindari oleh semua orang. Kita tidak bicara Nabi Yunus Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita harus jujur. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memang dosa, ya sudah kita berdosa. Kita harus akui itu, seperti itu. Dengan cara apa? Yaitu tadi kita bisa tobat, minta ampunan, seperti itu. Apakah saya tidak pernah punya dosa? Oh, banyak dosa. Bahkan nih, Kang Medi, Kang Royo, saya akui, saya jujur. Dosa saya mungkin itu tidak layak lagi saya masuk surga. Dosa saya layak sekali masuk neraka. Kenapa? Karena saya pernah menyuruh seseorang mabok tanpa henti. Bayangkan. Tapi di situ saya punya alasan. Punya alasan bagaimana caranya supaya orang tersebut berhenti mabok. Jadi dimanapun semuanya, kalau belum siap yang seperti itu jangan. Kalau nggak tahu ilmunya seperti itu. Kalau saya pakai ilmu udah. Setelah saya menyuruh seseorang terus untuk mabok, di situ kita harus siap. Artinya membimbing. Nggak boleh setelah kita menyuruh seseorang seperti itu, tapi kita tinggal. Pendekatan terus menerus, nasihat terus menerus. Tapi jangan sekali-kali kita di situ ada kalimat berhenti. Jangan. Biasanya orang tersinggung ya, tidak mau orang itu. Caranya dengan waktu, Kang Medi. Caranya, orang ini biarkan sholat subuh dulu, biarin. Walaupun dia pemabok sekalipun, kalau pagi sudah mabok, ya sudah, kamu bangunnya jam berapa? Subuh, ya sudah, sholat subuh aja tiap hari. Udah, setelah itu kita latih. Coba sih sholat duhur, minumnya nanti setelah duhur, seperti itu. Dicoba berhari-hari, alhamdulillah bisa. Nanti cobalah sholat asar, minumnya nanti setelah asar. Dan berhari-hari itu bisa juga. Dan alhamdulillah saya terapkan 4 bulan. Sampai dia buka minuman itu habis sisa. Apakah saya diam? Tidak.
saya ajarkan lagi, nih ada sholat ini loh, nih ada sholat ini ada sholat ini malam, seperti ini. Dan alhamdulillah 4 bulan kelar, dan selebihnya semuanya serahkan kepada Allah. Hidayah itu bukan dari kita, hidayah itu dari Allah, memang jalannya dari seseorang. Baik saudara-saudara, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan obrolan ini artinya ada hikmah-hikmah ataupun penyampaian-penyampaian yang bisa diambil oleh kita semua. Semata-mata semua ini adalah nasihat diri saya sendiri, bukan menasihati orang lain. Paling tidak ambillah hikmahnya, ambillah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.